Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Saudara Gugum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengalaman-pengalaman yang paling mistis yang dialami oleh Gugum. Oke, sebelum kita lanjut ke narasumber kita, teman-teman jangan sampai lupa nih, nonton videonya sampai habis agar tidak salah mengartikan. Oke? Selamat malam, Gugum. Ya, malam deh. Mau nanya-nanya nih, Dena. Kan Gugum kan selama ini maksudnya bergerak di berkarir di dunia spiritual ya. Punya pengalaman guys ya yang paling menghantui yang dirasa oleh Gugum gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, malam ini pertama dan saya mau minta maaf kepada saudara Gugum karena Gugum sedang bikin konten karena memang kondisinya yang belum normal. Oke. Ya, mudah-mudahan coronanya juga cepat berlalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga selalu diberi kesehatan. Amin. Oke. Pertanyaan Dena itu banyak sekali orang bertanya sama saya seperti itu. Iya, gitu kan. betul. Gugum punya pengalaman apa? Pengalaman ini bermula dari saya masih ingat sekitar jam setengah 5 sore. Setengah 5 sore saya ditelepon oleh seseorang dari kabupaten sebelah. Oke. Beda kabupaten dengan kabupaten kita. Lalu saya menanyakan alamatnya begitu kan, dan saya ke sana. Karena prinsip A juga Den, ya orang sehat tetangin orang sakit. Oke. Jadi saya lebih senang dipanggil. Mudah-mudahan apapun yang saya lakuin bisa memberikan kebaikan untuk banyak orang. Amin. Dina juga harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Jangan lelah untuk berbuat baik. Oke, siapa? Kita nggak boleh lelah untuk berbuat baik. Nah, saudara Gugum, kembali lagi ke tadi. Akhirnya jam sekitar hampir maghrib lah, setengah 6-an kurang lah. AA tuh nyampe ke desa tersebut. Lalu orang tuanya menceritakan kepada AA, saya tuh punya anak gadis meninggal dunia. Meninggal dunia? Iya, tertabrak. Nah, jadi bapak ini punya anak gadis tertabrak mobil lah gitu ya. Jadi si anaknya ini bawa motor, nyebrang, ditabrak. Nah, setelah kejadian itu, malam setelah anaknya itu dikuburkan dan kejadian janggal tuh datang. Kejadian janggal itu datang ketika si gadis ini sudah Kuburkan. makamkan, Ya, gitu, sudah dikuburkan dimakamkan. ya. Malam harinya sekitar jam 9-an ibunya itu mendengar anaknya tuh yang menangis di lingkungan rumah. di lingkungan rumah. Terutama di area belakang rumah. Oke. Kalau nggak salah ingat. Lalu setelah itu ibunya tuh mencari sumber suaranya dari mana, gitu kan. Ternyata sumber suaranya itu ada di belakang rumah. Halaman belakang rumah. Sudahlah, mungkin itu khorinya. Hori. Kalau boleh bertanya sedikit ya, Gung, perihal yang tadi ada suara di belakang halaman rumah ataupun di belakang rumah ya. Itu kan yang mendengarkan hanya ibunya kah atau seluruh keluarga yang ada di situ, Gung? Seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya. Betul. Dan bahkan menurut bapaknya itu identik sekali bahwasanya itu tangisan si anaknya yang meninggal tersebut. Oh, jadi suaranya memang suara si anak tersebut. Betul. Nah, lalu saudara Gugum setelah seperti itu, hari keduanya pukul 11 kalau saya nggak salah ingat, suara itu terdengar kembali. Tapi berpindah, yang tadinya dari belakang rumah pindah ke samping rumah. Dekat sekali dengan si bekas kamarnya itu, Den. Oh, oke. Kembali dicari, tapi tidak ada bentuk apapun, begitu kan. Bahkan mungkin karena orang tuanya waktu itu belum ikhlas, berpikir hidup kembali. Iya, berpikir seperti itu. Tapi ternyata itu mungkin dianggap hanya halusinasi. Cerita berlanjut ke malam ketiga. Di malam ketiga, tangisan itu pun kembali terdengar lagi. Nah, sekarang si tangisan itu berpindah ke ruang tamu. Iya, berarti sudah masuk ke dalam area rumah. Kan tadi masih di luar-luar tuh. Sekarang sudah masuk ke dalam area rumah. Setelah si tangisan itu ada di ruang tamu, akhirnya malamnya itu ibunya bermimpi
bermimpi tentang anak setelah tersebut. malam ketiga ya. Malam ketiga, anaknya itu di dalam mimpi ibunya memegang matanya seperti ini, lalu bilang gini, "Mama, mata aku sakit. Mama, mata aku sakit. Mama, mata aku sakit." Dan di dalam mimpinya ibunya bertanya, "Kenapa matanya sakit?" Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma gini doang, Nutupin matanya. "Mata aku sakit. Mama, mata aku sakit." Seperti itu. Lalu berlalulah malam ketiga itu ya. Oke. Nah, berjalan ke malam keempat. Di malam keempat, yang mimpi malah nggak satu orang, Seluruh keluarganya. hampir seluruh keluarganya, bahkan yang beda rumah Yang beda rumah ya. pun sama. Mimpinya tuh ketemu sama anak tersebut menggunakan baju warna putih, lalu memegang matanya dan bilang, "Mama, bibi, papa, adek," kan punya adik dia, Iya. adik kecil. Terusnya dia punya juga kakaknya. Katanya, "Mata aku sakit, mata aku sakit." Sudah, keluarganya mungkin sudah mulai bertanya-tanya, ada apa? Apakah ada yang tidak terkubur? Barangkali waktu kecelakaan itu bagaimana? Iya. Tapi setelah diingat-ingat, lalu dicek, waktu diingat-ingat lah begitu kan, tidak ada, memang masih utuh. Tidak ada organ yang tidak dikubur gitu Tidak maksudnya. dikubur, Ya? betul. Karena pada waktu kecelakaan itu yang luka itu hampir tidak ada. Jadi ada katanya sebelah sininya tuh terbentur apa, itu yang menyebabkan si korban ini meninggal. Begitu. Di malam keempat, kelima, berlanjut ke malam keenam, mimpi itu semakin sering. Bahkan bukan hanya mimpi, seolah-olah keluarganya itu sering sekali melihat anak tersebut berseliweran di dalam rumah. Nah, bahkan ada saksi mata, kan di rumahnya itu kayak komplek loh, Den. Oke. Ya, kayak perumahan lah gitu ya. Iya. Dan setiap malam itu sekitar jam 9, jam 10-an tuh ada yang jualan tuh, Den. Jualan yang apa, yang lewat komplek gitu Iya, ya, kayak gitu. tukang bakso gitu ya, Gum ya. Nah, cuma waktu itu yang jualnya tuh jualan sekoteng tuh, Den. Sekoteng. Oke. Nah, setiap jam segitu tuh anak itu tuh jajan sekoteng itu. Si ketika anak itu masih Hidup. sering membeli sekoteng itu. Betul. Nah, setelah sering ngebeli sekoteng tersebut, lalu mungkin kan beberapa malam ini kan nggak ada gitu kan, nggak ada dia kan nggak ada terus. Nah, pada suatu ketika keluarganya itu nanya ke tukang dagang sekoteng, karena kan si anak ini tuh menangis tuh hampir sebagian lah, kalau seluruh sih nggak, hampir sebagian yang ada dalam komplek perumahan itu tuh sering ngedenger di lingkungan area rumahnya itu. Sedangkan tukang sekoteng kan dia muter-muter terus kan, Den. Yeah. Jadi dia tanya, si tukang dagang sekoteng itu pada satu malam, pada malam tertentu, di malam ke-6 kalau nggak salah, melihatlah tuh si korban yang meninggal tertabrak itu, anaknya si ibu yang tadi itu. Seolah-olah si korban ini memanggil tukang sekoteng ini. Nah, padahal tukang sekoteng ini juga sudah sadar yang si orang ini sudah meninggal, begitu kan. Lalu dia bergegas tuh, takut kan, gitu kan. Nah, udah beranjak ke malam ke-7, kejadian mistis yang menghantui keluarga dan beberapa orang sebelah samping rumahnya itu semakin kuat. Suara tangisannya, mimpi, tapi di setiap mimpinya itu selalu gitu, dia megang matanya lalu nangis. Dan kejadian itu tidak sebentar, Den. Sampai 3 bulan setelah si anak ini meninggal, keluarga ini dihantui tidak berkesudahan. Bertanya kepada ahli-ahli metafisika, begitu kan, ke orang-orang praktisi kebatinan, untuk menanyakan, ada apa? Kenapa? Kok mimpinya tidak berkesudahan? Lalu mimpinya tuh selalu memegang matanya seperti ini, bilang sakit mah. Bahkan pada saat tertentu ada salah satu keluarganya yang mungkin nggak percaya tuh, Den. Itu mah saking aja belum ikhlas katanya gitu. Malam harinya
si orang yang ngomong seperti itu tuh dimimpikan oleh orang tersebut. Dimimpikan. Iya, oleh si korban ini. Bilangnya tuh, tolong saya, mata saya sakit. Tolong saya, mata saya sakit. Akhirnya paginya tuh si orang ngomong kayak gitu tuh datanglah ke ibunya untuk yuk kita cari solusi. Saya mengalami sendiri kejadian seperti itu. Nah, saudara Gugum, setelah seperti itu, akhirnya pihak keluarganya pun mungkin berikhtiar mendatangi ahli-ahli spiritual, mendatangi ahli-ahli ya praktisi-praktisi kebatinan untuk mencari jawaban atas hal-hal yang menghantui keluarga ini. Begitu setelah kejadian itu, mereka sudah kesana kesini tapi tetap masih terhantui oleh mimpi-mimpi tersebut. Dan pada akhirnya mereka menghubungi saya, Menghubungin AA gitu ya. Kembali ke cerita awal tadi, saya nyampe ke rumahnya sekitar setengah 6 sore, hampir maghrib lah. Saya memutuskan kepada keluarganya untuk mengajak saya mendatangi makam si korban kecelakaan tersebut. Akhirnya oleh bapaknya dan oleh kakaknya itu, si kakak laki-lakinya itu, saya diantar ke makam. Saya pun sebenarnya bingung apa yang saya harus lakuin pada waktu itu. Tapi saya berusaha dengan apa yang telah Gusti Allah berikan kepada saya, begitu kan, untuk mencari tahu apa sebenarnya. Dan pada waktu itu pun saya tidak menemui jawaban apapun. Yang saya lihat hanyalah sebuah makam. Sudah. Akhirnya saya menyampaikan kepada pihak keluarganya untuk kasih saya waktu untuk mencari tahu. Mencari tahu. Gitu kan. Akhirnya setelah itu saya pulang, malam harinya saya cari tahu. Saya berharap, saya juga mimpi, begitu kan. Saya berharap Gugum juga mimpi gitu ya. Begitu kan. Untuk minimal saya bisa, kalau saya bisa nanya, saya nanya. Kenapa? Ada apa? Tapi akhirnya logika berpikir saya bergerak. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bertanya kepada pihak keluarganya seperti ini. Pak, anak bapak waktu kecelakaan dengan siapa? Iya kan? Nah, iya. akhirnya pihak keluarga pun menyampaikan dengan seseorang perempuan juga, sama, masih kecil juga. Tapi dia itu kayak masih trauma dan dia kayaknya agak cacat sedikit akibat kecelakaan tersebut tuh. Saya memutuskan untuk memohon kepada keluarga korban tersebut untuk saya agar bisa menemui si anak yang ikut waktu kecelakaan tersebut. Si temannya si korban itu si temannya si korban itu. Akhirnya pihak keluarga pun menyetujui hal itu dan mengantarkan saya kepada teman yang ikut dalam kejadian kecelakaan tersebut. Setelah itu si temannya saya tanya, pertanyaan saya simpel, dan ketika saya kuliah itu saya punya satu hal yang membuat saya sampai saat ini saya gunakan. Tanyakanlah hal bodoh, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Tah, gitu. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Tanyakanlah hal bodoh, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, habis dari mana? Kalian tuh habis dari mana? Akhirnya si temannya menceritakan mereka itu dari salah satu departemen store, pusat perbelanjaan. Pertanyaan saya berlanjut, habis ngapain? Nah, si temannya menjawab, habis belanja. Belanja apa? Beli softland. Beli softland. Yang buat mata itu yang buat mata. Iya. Saya nampaknya sedikitnya sudah menemui titik terang. Beli softland. Pertanyaannya berlanjut, softlandnya mana? Seketika teman korban itu tersentak ketika saya bertanya seperti itu. Apa yang dia jawab, saudara Agung? Dia bilang softlandnya digunakan oleh korban pada waktu kecelakaan. Sudah pasti otomatis dong. Ketika kecelakaan kan lalu meninggalkan matanya merem, ya kan? Keluarga kan pasti nggak tahu si anak ini menggunakan softland atau tidak, betul tidak? Betul. Karena posisinya kan udah merem ya matanya. Iya. Lalu saya tanyakan sekali lagi, yakin tidak softlandnya digunakan pada waktu kecelakaan?
Yakin karena saya ke WC dulu untuk menggunakan softline yang barusan dibeli. Hati saya tetap kurang yakin, Den. Tanyakan lagi saya kepada anak tersebut, yakin tidak? Yakin. Seketika teman korban itu, apakah gara-gara itu? Padahal saya belum ngomong apa-apa tuh, Den. Iya. Jadi si temennya itu ya yang berpikir apa gara-gara softwarenya masih terpakai gitu. Nah, betul. Seketika saya tersentak. Apakah gara-gara ini? Sedangkan hal ini sudah terjadi selama 3 bulan, dan iya betul. Dan mungkin orang tuanya itu sudah disarankan oleh A, B, C, D untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D gitu kan. Pada waktu itu yang terbersit di benak saya adalah bagaimana cara melepas softline-nya. Sedangkan posisi korban sudah dikubur. Sudah dikubur ya. Bingung kan? Masa saya menyarankan untuk dibongkar? Saya kan berarti melukai perasaan keluarganya dong kalau begitu. Iya juga. Seketika saya tertegun begini, saya berpikir, nampaknya pihak keluarganya tahu saya bingung. Lalu untuk memberikan keleluasaan saya dalam bertindak, ayah dari korban tersebut tuh bilang ke saya begini, apapun yang A ucapkan saya turuti. Lalu dengan perasaan takut dan perasaan khawatir menyakiti, saya pertanyaan itu saya balik. Saya yakin Bapak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Seketika itu bapaknya jawab, saya mungkin paham maksudnya kemana. Tapi tolong saya butuh ketegasan dari Berat juga kan saya kan. Tapi kalau saya pun tidak menyarankan, artinya pencarian saya selama ini tuh berarti kan sia-sia deh. Iya betul. Akhirnya saya ngomong ke pihak keluarganya, kalau bapak ibunya boleh, dan saya juga mungkin konsultasi dulu dengan medis ya. Bukan dengan kiai, itu kan dengan orang alim begitu kan. Tentang perihal ini, apakah bisa cukup dengan kita berdoa saja, ataukah memang harus ada tindakan untuk melepas softline tadi. Akhirnya pada waktu itu kita riungan dengan beberapa tokoh yang ada di situ begitu kan. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk oke, kita bongkar saja. Takut dong saya dong. Takutnya bukan takut kenapa-napa, saya takut keluarganya tuh sedih. Iya kan? Karena ini sudah 3 bulan, otomatis kan lukanya udah hampir sembuh kan, begitu kan. Artinya luka atas kehilangan anaknya itu walaupun mungkin tidak bisa hilang, tapi setidaknya sudah mulai agak membaik begitu kan. Dengan dibongkar kembali kan artinya saya menciptakan luka baru. Tapi pada waktu itu saya pun hanya menyarankan dan berperan serta saja. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk dibongkar, dan ya saya tidak berbicara tidak terlalu spesifik lah ya. Intinya si softline itu dicopot. Dan ternyata ada betul, masih nempel. Kalau saya tidak salah ingat ya, warnanya itu biru. Si softline-nya itu. Kalau saya tidak salah ingat ya. Akhirnya setelah softline-nya itu dicopot, lalu dikuburkan kembali seperti selayaknya. Malamnya itu orang tuanya bermimpi kembali setelah softline ini dicopot ya. Iya. Tapi dengan mimpi yang berbeda. Mimpinya apa? Orang tuanya bermimpi anaknya tersenyum, pakai baju putih, sangat cantik dan tersenyum. Yang awalnya ini mimpi kesakitan sambil menutup mata gitu ya. Setelah dicabut itu softline-nya gitu. Sekarang mimpinya tersenyum. Betul. Setelah hari itu akhirnya teror-teror yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, di dalam rumah keluarga tersebut hilang seketika. Waktu saya pernah ke sana itu, waktu saya masuk rumahnya itu, apalagi kamarnya itu, hawa dingin tuh kayak menyeruak gitu loh, merinding gitu loh. Ya entah itu karena sugesti saya ya atau seperti apa, juga itu yang saya rasakan. Tapi setelah waktu softline itu dicabut, lalu saya kembali lagi untuk mengecek rumah tersebut,
hangat ya. Hangat. Beda awalnya. Hangat banget. Normal seperti rumah-rumah pada umumnya. Menurut AA, hal yang paling menghantui di dalam hidup AA itu ya itu Kejadian itu. karena untuk mencari tahu asal usulnya itu saya butuh waktu berhari-hari, iya kan. Lalu setelah itu juga saya pun melihat prosesi pembongkaran makam. Hanya juga ikut serta ya? Iya dong, karena pihak keluarga khawatir ya. Saya ikut serta di situ begitu kan. Apapun itu sih kalau kata Amah, wallahualam itu tuh karena itu atau bukan. Tapi yang AA ketahui pada kala itu adalah ketika hal itu sudah dicopot, memang sudah tidak ada teror lagi sampai detik ini. Dan mimpinya pun berbeda ya setelah itu. Mimpinya berbeda sekali. Dan ya, itu terlalu larut nggak? Ya maksudnya yang mimpi pertama kan hampir 3 bulan ya. Itu 3 bulan tuh nggak ada libur ya? Mimpinya itu ya. Mimpinya tapi setelah dicapai itu cuma sekali mimpi gitu. Sekali mimpi. Terus udah. Gitu. Pada waktu itu ayahandanya berterima kasih begitu kan. Makasih ya Pak, nggak apa-apa, saya bilang. Bapak mungkin sudah jalannya memang kan begitu kan. Juga maaf kalau seandainya keputusan yang saya ambil itu salah barangkali begitu kan. Tapi keluarganya bilang enggak kok, malah tepat sekali kalau kata mereka begitu kan. Karena setelah pasca itu memang kejadian-kejadian aneh hilang gitu kan. Orang tua mana sih Den yang tidak sayang terhadap anaknya? Kayaknya nggak ada. Semuanya sayang ya. Apalagi dengan kejadian seperti itu. Iya, betul. Dengan kejadian anaknya saja meninggal tertabrak saja tuh, itu sudah memberikan luka yang sangat menganga kan begitu kan terhadap keluarga. Ditambah-tambah ya tadi dengan mimpi memegang mata seperti ini, lalu bilang sakit. Orang tua mana yang tidak nangis ya? Iya kan? Iya betul. Mendengar anaknya mengeluarkan rintihan-rintihan seperti itu. Sampai-sampai dan setelah pasca itu tuh malah jadi AA yang kayak tersugesti gitu kan, agak mimpi-mimpi serem kan begitu kan, karena mungkin AA terlalu memikirkan tadinya. Tapi apapun itu AA sih udah Tina juga tahu lah, AA kan bukan profesi sih ya. AA melakukan mengamalkan bukan pekerjaan ini mengamalkan ilmu itu dari kecil. Apapun itu memang sudah saya sudah mengikhlaskan tubuh saya untuk banyak orang. Saya tidak peduli apapun yang terjadi dengan diri saya pasca itu. Nah mungkin itu Dan, entah ada manfaatnya atau tidak nih untuk Insya Allah ada manfaatnya. Ya mungkin tadilah ini yang satu. Tanyakanlah hal bodoh, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Kuat malam ini ya. Udah Agung. Iyalah gitu. Kita rokok dulu Dan. Saya tenang Dan. Saya jujur kalau cerita ini saya merinding kan. Jangan kena, saya aja yang nanya merinding. Oke teman-teman, jadi kurang lebih tadi cerita-cerita yang menghantui ya selama ini gitu. Salah satunya itu ya. Itu jadi ya mungkin saudara Agung bisa bisa mengambil hikmahnya gitu ya dari cerita yang tadi ya Dan. Dan juga kepada saudara Agung semuanya, saya selalu berpesan untuk jangan lelah untuk berbuat baik. Gitu aja. Kalau selama kita hidup mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, kalau orang-orang bilang saya ada di proses ini tuh bagaimana begitu ya, sedih. Sedih banget ya. Bisa sampai titik ini. Tapi saya yakin apapun itu, yang penting kita bergerak. Pasti selalu ada campur tangan Tuhan di sana. Amin. Campur tangan Gusti Allah di sana. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan gitu. Nah juga dong harus. Saudara Agung juga sehat selalu. Tonton terus Agung channelnya. Iya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan share semua tuh ke teman-teman, ke sahabat, ke keluarga semua. Betul, mantap. Ya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Belum selesai. Oh, gimana? Ada quote dulu. Oh, quote-nya gimana? Hidup sehat untuk ibadah. Oke. Iya. Jangan lupa ya.
Hidup sehat untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.